Jadi salah satu berhobi itu buat dapetin harga miring. Bisa dikatakan gitu ya kalau misalkan. Walaupun pas itu ayam kate lu masih biasa aja. Biasa aja, bukan biasa aja. Masih tema. Masih jelek. Jelek ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua penghobi yang ada di Indonesia. Ya, the first episode catatan si Jaja. Ya, kenalin gue Setiawan Miharja. Episode pertama ya dalam catatan si Jaja, gue undang salah satu siapa ya sebenarnya? Salah satu bisa jadi narasumber, bisa jadi best friend gua, ya bisa jadi senior gua, ya di salah satu hobi. Tapi gua nggak tahu nih dia sekarang hobinya apa. Bang Uje, ya Bang Uje akhirnya datang juga ke podcast pertama gua, ya betul Bang Uje ya? Iya betul. Lihat dong ke situ. Gua nggak pede di kamera. Nggak pede di kamera ya. Jadi ngeliatinnya ke sini dulu, ke sono harusnya ke kamera. Bang Uje, ya Bang Uje ini salah satu temen gue di hobi. Ya hobinya apa nanti bakal kita tanya. Ya hobinya apa bakal kita tanya. Dia jauh-jauh dari Jonggol, ya jatuh garpunya. Ya jauh-jauh dari Jonggol. Ya datang ke podcast gue, alhamdulillah doi nyempetin datang. Ya Bang Uje gimana kabarnya? Gue kaku sebenarnya nih. Gua Ya nggak apa-apa, kaku juga nggak apa-apa. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kita udah pakai clip on loh ya ini ya, karena suaranya Suara tuh irit banget. Tes. Ya tes udah tadi. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Baik ya. Gue mesti ngeliat itu doang terus itu. Ya begini begitu gitu. Maklum ya, dia soalnya apa gugup di kamera. Demam kamera. Demam kamera ya. Jadi maklumin aja. Kabarnya baik. Alhamdulillah baik. Hari ini nyempetin banget ya buat ya karena lu paksa, bego Kenapa harus gitu sih, Cong? Oh karena dipaksa, kan nggak dipaksa juga. Karena ada keinginan datang juga kan. Gue boleh nanya nggak? Apa? Sebelum lu nanya gue nanya dulu nih ya. Apa dia kebiasaan emang? Iya. Ini padahal acara gue tapi dia yang nanya. Bodo amat. Kenapa? Yang pertama tuh harus gua gitu. Karena emang dari beberapa requestan teman-teman ada yang nanyain ke gua, Bang Jaja coba dong podcast pertama tuh undang orang-orang terdekat Bang Jaja selama di hobi gitu. Nanti itu bakal kita bahas ya, tenang aja. Itu bakal kita bahas. Tapi untuk awalan ini kita bakal bahas yang ringan-ringan aja dulu, ya kan. Mumpung ada senior gue juga, sekalian sohib gue juga di hobi, ya kita sekedar sharing ya yang ringan-ringan biar teman-teman di hobi juga kurang lebih paham dulu nih, gitu kan. Paham yang hal-hal ringan dulu sebelum hal-hal yang berat gitu, biar nggak gumoh. Takutnya gumoh gitu ya, gitu ya Bang Uji ya. Udah gue jawab ya. Kok panjang di part 2 gitu, nggak ada part 2 nya gitu ya. Itu terserah gua mau kapan. Ya udah makan ya? Iyalah ini sayang nih sambil dimakan ya. Ini kita makan dulu ya. Ya sambil makan ya. Ngobrolnya sambil makan ya. Gue belum makan soalnya. Ya belum makan. Pokoknya kalau di catatan si Jaja itu yang diundang ya insya Allah kenyang lah. Ya makanya jangan lupa nanti subscribe ya, share dan komen. Sambil ngobrol nggak apa-apa ya? Ya udah sambil ngobrol. Ya sambil ngobrol. Tadi kan udah nanyain kabar Bang Uje. Nah sekarang Bang Uje sibuk apa? Sibuk di kerjaan atau sibuk di hobi? Masih sama kayak kemarin sih.
Apa? Emang orang pada tahu Oh, kesibukan lu? Gue sibuknya masih di kerjaan, di hobi juga masih sibuk. Kerja ya, statusnya kerja ya. Kerja. Alhamdulillah kerja sambil hobi. Ya hobinya lancar berarti. Dari segi apa nih lancarnya nih? Ya apa aja yang Bang Uje Penjualan pengen. gitu maksudnya. Penjualan boleh lancar dong, penjualan mah kan sering posting. Kalau penjualannya alhamdulillah ada lah rezeki mah. Alhamdulillah Mana, ya. gitu. Berarti kerjaan alhamdulillah lancar, hobi juga lancar. Emang hobinya apa sih kalau boleh tahu? Sekarang yang lagi digelutin hobinya apa? Sekarang ya masih di ayam KT ya. Ah, apa? Ayam KT. MKT. Oh, ada hobinya ya? MKT. Ya ada lah. Ada ya? Bukannya Ada MKT itu ini ya? Hama. Kata siapa? Host. Oh iya. Kan catatan si Jaja. Enggak lah. Enggak ya? Dulunya sih memang asumsinya masih sekitaran itu hama lah. Hama. Masyarakat ya. Hama itu kan merusak. Ya, Kenapa merusaknya? Karena memang ayam KT-nya kan kecil ya. Jadi kalau misalkan dia diumbar di halaman gitu, kawin sama ayam apa sih namanya apapun lah ayam yang yang dia temuin. Ya hasilnya bakalan kecil dan nggak bagus itu. Makanya Diumbar itu bahasa hobi ya, dilepas bebas. Ya, dilepas bebas. Jadi Dilepas kalau bebas. misalkan dilepas bebas gitu, kawinnya sama siapa aja, sama ayam apa aja gitu kan, jadi keturunannya jadi Ikut kecil gitu. Berarti dia salah satu unggas yang punya genetik dominan dong. Iya bisa dikatakan gitu. Tapi kan walaupun itu paling juga nggak semuanya ya, nggak semuanya ikut Jadi kecil. gitu. Ada beberapa pun Tapi jadi menyusut ya dari Gitu. segi postur tubuh ya, postur tubuh. bobot. Gitu. Oh gitu. Jadi sekarang hobinya di ayam KT. Sambil dimakan nggak, Bang? Oh iya dari tadi nih. Ya. Jadi hobinya sekarang di ayam KT. Ya. Udah berapa tahun sih? Gua. Hah? Di ayam KT-nya sendiri apa di unggasnya nih? Oh, emang di unggasnya ada banyak sebelumnya? Iya kan sebelumnya kan memang ada beberapa unggas yang gua Dimainin. pelihara. Apa? Unggas apa aja yang udah pernah hinggap di Bang Uje? Burung, ya termasuk ayam juga. Burungnya burung apa? Burung merpati, terus Burung merpati pernah mainin juga. iya merpati. Itu kapan? SD? Iya SD. SD udah main burung merpati. Udah gua. Dekil dong ya. Iya gua Kan jadi panas-panasan. anak anak lepasan itu. Oh, anak lepasan. Makanya sampai blonde sekarang ya. Pirang-pirang rambut. Beda lah ini mah. Tutupin uban. Oh, pertama burung merpati. Ya, Perunggasan ya. Iya, unggas. Unggas pertama burung merpati. Karena memang di keluarga apa ya? Hobi burung. Bokap burung juga, Burung. ayam juga gitu. Jadi ya mungkin ngikut lah. Berarti pertama tuh burung merpati. Merpati terus Itu ke zaman ayam. kecil lah ya. Mayoritas orang-orang ngalamin kayak zaman kecil main burung merpati. Iya. Terus burung merpati, Ya gue lepas sekolah terus kan kerja, nikah. Nah, ini baru lepas gua sekolah maksudnya lulus. lulus Oh, ya. bukannya di Ya, DO bukan, kan? bukan. DO nggak ada kan. Gue makan pinter gue. Oh ya pinter. Oke, baik. Terus lulus sekolah, Lulus sekolah, kerja, terus nikah. Nah, nikah, pas nikah, gue baru ngejalanin hobi di unggas. Gitu. baru di berarti ayam lah ya. habis dari merpati itu lama juga ya ngejalanin hobi lagi. Ya karena kan waktu sekolah kan nggak fokus di itu juga kan. Nggak punya cuan juga ya, kan. Iya, terutama itulah. Iya, udah itu aja intinya. Berarti lo mulai jalanin hobi lagi pas setelah lulus sekolah. Nikah. Setelah nikah. Setelah nikah, sambil dimakan nggak? Iya. Setelah nikah, Ngomong lu. baru jalanin hobi lagi. Berarti hobi yang berikutnya apa? Ayam. Oh, langsung ayam KT. Iya, ayam KT terus Bangkok. Kayaknya denger-denger pas itu lo posting banyak mainin ayam pelung, ayam katawa, itu bener gak sih? Benar. Lo apa buat gimmick doang biar traffic lo bagus? Ya kan jejak di digital kan nggak Ada. Berarti gitu. bener, lo main ayam pelung. Gue main ayam pelung. Main pelung bener tuh ya. Main ayam pelung. Ayam pelung. Terus ayam ketawa. Ketawa gitu. Walaupun nggak menerjuni secara dalam ya gitu. Jadi ya sekedar miara hobi gitu, suka gitu ya udah. Jual juga. Ya jual Jual juga. lah.
Ya kalau enggak, sekarang gua ngetes kalau lo bener-bener main ayam ketawa, lo tahu ayam ketawa tuh ada berapa jenis suara? Kalau yang setahu gua karena memang gua gue bilang tadi nggak terjun lebih dalam ke situ gitu, hanya Iya. sekedar tahu aja gitu. Yang Iya. gua tahu ya Tahu tapi tahu ada Apa? durasi, terus tipe kokok tuh ya. kokok ya, Iya. tipe kokok, durasi, terus apa namanya, dangdut, disco, Dangdut. ya seperti itu. Koplo nggak? Remix Remix gak tuh? diomelin nama itu. Kampung banget. Maaf kalau salah nih, maaf kalau salah. Ya namanya juga kan dia Nggak berkecimpung langsung ya. Cuma sekedar tahu. Itu di ayam, gue sambil makan juga ya. Itu di ayam ketawa lama. Miara cuman setahun kali. Itu kan karena saking banyaknya apa namanya, jenis ayam, rentan penyakit juga karena kondisi area kandang gua kan nggak gede. Kecil ya. Jadi resiko penyakit tuh gampang tertular gitu. Karena Banyak yang datang, kita nggak tahu nih kondisi si ayam Baik sehat atau enggak gitu kan. Jadi satu lah gitu. karena setahu gue juga beda unggas, beda imun. Ya gak sih? Iya sih memang. Beda Setahu unggas, gua, beda iya. daya tahan tubuh Setahu juga. gue sih, setahu gue ya, tapi nggak tahu kalau misalkan kalau gue salah ya. Teman-teman yang lain ya. Maaf gitu. Setahu gue kalau AMKT sih imunnya lebih kuat. Setahu gue ya, tapi kalau ada yang lebih tahu ya gue juga. Kalau ada yang lebih tahu, nanti komen aja Iya. di kolom komentar. Iya. Bang Uja salah gitu. Iya. Karena gue juga kan ini setahu gue, bukan setahu Iya. itu. Ya udah santai-santai. Nah, berarti di ayam ketawa setahunan. Di ayam itu berbarengan main pelung Iya. juga sama Barengan cemani. Cemani. Itu beli apa minta? Belilah. Minta lo. Tapi emang kalau Cemani kan yang namanya kita berhobi ya. Berhobi, terus punya agak teman. sedikit gampang lah. Oh, dapetin harga ayam. cincai. Iya, harga cincai gitu. Oh, jadi salah satu berhobi itu buat dapetin harga miring. Bisa dikatakan gitu ya, kalau misalkan ya nggak usah inilah, nggak usah munafik lah ya istilahnya. Kalau misalkan orang terdekat ya harga jauh di atas itulah ya. Di atas orang nggak kenal. Ya beda ada diskon lah. Berarti salah satu keuntungan teman-teman punya hobi bisa dapetin harga lebih murah dibanding lo cuman hobi sendiri. Iya. Ya, jadi kalau lo hobinya punya perkumpulan gitu, lo bisa dapetin harga lebih low. Iya, bisa di bawah harga standar lah Di bawah hitungannya harga gitu. standar dibanding Harga lo temen lah, harga temen. ya dibanding lo tanpa ikut perkumpulan. Apa harus ikut perkumpulan dulu? Enggak juga. Enggak juga. Enggak. Kan Bener. lu bisa kenal sama orang itu karena ikut perkumpulan. Gue belum tergabung juga sih, maksudnya dalam komunitas atau apalah itu hitungannya ya. Hanya sekedar kenal gitu di sosial media, terus sering ngobrol, ketemu gitu. Terus ya Ngobrol ketemu kopdar. Enggak. bukan kopdar ya. Main ke rumah. Main ke rumah ya. Silaturahmi lah, jalin silaturahmi, kenal ya. Bener silaturahmi ya. Iyalah. Tapi ada tujuan. Dapetin harga murah. Ya, Apa harus selalu dibungkus gitu gak sih? Apa bener silaturahmi aja? Bener ya, silaturahmi kan? silaturahmi aja. Maksudnya kan gue juga kan fokusnya bukan di ayam-ayam yang itu. Apa kayak Cemani, Pelung atau Ketawa sekalipun gitu. Memang fokusnya di AMKT gitu. Oke. Berarti abis perjalanan hobinya di Merpati, terus ayam ketawa, ayam pelung, Cemani itu di satu ini ya, satu fase tuh. Iya. Ya, abis itu lo baru ke AMKT. Enggak, Oh, itu berbarengan. barengan. Oh, tahun berapa itu? 2010 terus mulai 2010? ya 2010 gue mulai Gue masih sekolah. ya lo kan masih anak masih ingusan ya gitu. Gue masih sekolah, lu Ya udah. gue 2010 udah mulai miara unggas ya. Oh, MKT, Bangkok. Tapi kalau Cemaninya sendiri gue di tahun 2015 2016. oh Cemani 2015 2016 gitu. Miara itu. Tapi itu tetap masih KT juga main.
Iya, masih KT. Katanya tetap main juga ya. Terus yang dikonsistenin sampai sekarang tetap KT. Sekarang KT. Semenjak Yang lainnya nggak ada. kenapa? Itu tadi karena berdasarkan pengalaman resiko kena penyakitnya itu lebih gampang. Oh, bukan karena trennya turun. Tren ayam yang lainnya turun. Enggak kan? Enggak. Kan gini ya, gue jadi di ayam KT itu punya tujuan lah, gue ya punya tujuan. Itu tadi yang pembicaraan di awal kita tuh sebagai ayam hama. Oh, ayam hama. Oh. Gue lebih tertarik, ya selain tertarik karena gue pengen menghilangkan asumsi masyarakat itu ayam KT itu sebagai ayam hama gitu. Jadi gue punya tujuan buat naikin pamor ayam KT ini sendiri. Walaupun pas itu ayam KT lu masih biasa aja. Bukan biasa aja. Masih tema. Masih jelek. Jelek ya. Jelek. Tema sih enggak ya, tapi lebih ke jelek lah. Karena kita belum tahu standarnya nih, kita nggak punya acuan. Belum gitu. punya juga kan. Dulu belum ada yang ngurusin itu kan. Boro-boro itu komunitas pun belum ada gitu. Oh iya benar. Akhirnya lo punya niat baik ya, untuk punya tujuan ya. Yuk kita bentuk inilah perkumpulan lah buat naikin pamor ayam KT ini biar nggak dipandang sebelah mata atau dianggap sebagai ayam perusak, ayam hama gitu. Padahal pas itu harga jualnya tuh kan nggak banget. Ya gak sih? Nggak banget. Dibilang kalau lo perjuangan itu dapat untung pun enggak kan? Ya, bisa dikatakan itu. Iya kan? Itu. Karena pada saat itu yang lo perjuangin tuh belum punya nilai. Ya gak sih? Dibanding ayam yang lain ya. Kayak cemani, pelung, dia kan udah lebih dulu punya nilai. Serama lah contohnya. Karena waktu itu memang, gak sih? Karena memang waktu itu tandemnya ya, bukan tandem, maksudnya rivalnya tuh kompetitor. Iya, kompetitornya sih ayam serama. Gitu. Karena sama-sama kecil. Ya kan? Ya banyak asumsi juga dibilang ayam KT itu dibilang ayam serama gitu. Sampai sekarang pun masih ada yang bilang, oh ini ayam serama ya, oh bukan gitu. Ini ayam KT beda, ayam serama dengan Jadi dulu lo udah punya niat mulia gitu ya, memperjuangkan hal yang belum nyata. Iya memang seperti itu tujuannya. Jadi yuk biar paling enggak kita ramein dan bisa ngangkat pamor si ayam ini gitu. Lo punya ikatan emosional apa sih sama nih ayam? Ngapain mau berjuang gitu? Gue karena ketertarikan sama kesukaan itu aja ya, ketertarikan sama ayam. Lo tertarik sama apanya? Dari segi ya itu tadi kecil, tapi dia enggak ya bulat. Bukannya ayam KT itu terkenal berisik? Sama aja mau ayam KT ayam apa juga berisik juga. Berisik kan ayam ketawa. Karena dia ketawa. Iya, kokok mulu. Kan yang lain juga kokok kali Ya tapi kan ya maaf ya orang-orang ketawa ya, maksudnya enggak. Oh iya lu tadi serang lu. Enggak, maaf bukan maksud itu, cuman ya lebih kokoknya kan lebih karena serem kan, kadang ada ketawa kunti. Iya. Ya, ada tuh sebutannya, nyari ini dong ayam ketawanya yang tipe kunti. Ada gak sih? Ada kan kayak gitu. Nggak tahu ya. Dulu lu pemain ayam ketawa kan lu kan? Iya kan, gue lebih senior. Gue pada lu. Enggak bohong. Dia 2010 aja gue masih sekolah. Jadi lo main ayam sampai setelah nikah, sampai sekarang akhirnya setelah nikah. Iya, setelah nikah kan lo ngelanjutin hobi lo kan. Iya. Ya kan, terus sampai sekarang lo malah milih salah satu untuk tetap dilanjutin dibanding yang lain. Padahal yang lain lebih dulu punya nilai jual. Ya gak sih? Iya. Ya dong. Dulu pelung sama cemani perbandingannya jauh lah. Jauh banget perbandingan harga lo ya, harga. Iya, ya kita ngomongin nilai ya, berarti nominal gitu. Ya kalau dulu bisa dibilang cemani atau ayam pelung udah punya harga tertentu. KT kan belum ada. KT ya walaupun di KT sekarang pun nggak ada standar patokan ya buat menjual harga ayam KT itu sendiri, tapi kan sekarang. Iya, tapi kan masing-masing baik lagi ke kualitas si ayam KT itu sendiri, berdasarkan kualitasnya. Kalau misalkan bagus ya. Berarti sekarang tujuan lu udah tercapai belum? Kalau secara kasarnya udah,
Karena Apa? AMKT udah banyak yang kenal, udah banyak pecinta AMKT yang muncul nih, bukan hanya penghobinya tapi komunitasnya juga udah Oh, udah rame, banyak. udah banyak gitu. Jadi Emang iya? masih iya, lu nggak tahu Se-Indonesia? sih lo. Ya, Se-Indonesia udah ada? Dulu boro-boro? Dulu nggak ada, bukan nggak ada tapi nggak muncul ke permukaan. Setelah ada satu komunitas ini yang gue bangun gitu, gue bentuk sama seorang gitu, Teman-teman? ya sama teman-teman. Dalam hitungan beberapa Jam. tahun, beberapa tahun itu Udah banyak. udah banyak muncul. Jadi, Berarti siapa aja yang berkontribusi, yang lu tahu ya, yang lu tahu dalam perjalanan beberapa tahun itu, apakah si komunitas saja yang berperan atau banyak orang yang punya peran untuk memajukan MKT. memajukan MKT menurut lu? Yang berjasa. Sebenarnya kalau dibilang jasa, kita nggak bisa bilang oh ini komunitas yang berjasa, enggak juga. Komunitas tanpa ada penghobinya atau anggotanya pun bukan apa-apa gitu. Iya. Jadi seharusnya komunitas dan penghobi atau anggotanya komunitas itu sendiri harus berjalan sinergi gitu. Jadi kita nggak bisa lu kalau nggak ada komunitas AMKT juga nggak bakal naik pamornya. Naik nih. Ya, nggak gitu. Nah, gitu Komunitas juga. kalau nggak ada anggotanya ya Saling keterkaitan ya. iya, saling mutualisme ya. Mutualisme. Ih, keren loh bahasa jonggol. Berarti tujuan lu sekarang lu pikir udah tercapai? Untuk itu ya, gue rasa sih gue udah. Cuman Dari setelah segi komersialitas mungkin. komersil ya, tapi kalau seiring berjalannya waktu, gue pun ada tujuan-tujuan lain di hobi ini gitu. Oh, ada lagi? Ada lagi. Banyak ya? PR-nya banyak. PR-nya banyak ya? banyak. Di hobi lo yang sekarang jalanin. Tapi ya sambil berjalan ya nikmatin aja. Tapi lo sendiri sekarang udah ngerasain dari hobi lo ini, lo udah berbuat apa aja untuk diri lo sendiri lah. Lo udah ngerasain punya kemajuan apa, berkontribusi dalam hal apa gitu. Gue bingung jawabnya dah. Karena Yang udah lo lakuin sampai iya, detik ini. kalau yang Udah udah gue progres lakuin ya? sih banyak, cuman gue nggak mau ngungkit-ngungkit itu dalam arti Ih, ini gak ngungkit, ini kan the real action. iya, pada kenyataannya kan takutnya nantinya wah lu sombong lah apa, jangan mentang-mentang lu ini Enggak dong, di catatan gitu. si Jaja ini kan kita tapi- ngomonginnya the real action. Iya, Ya kan? kalau misalkan Yang itu udah lo ya, lakuin apa aja. gue dari awal hobi ya tujuannya itu menaikkan pamor AMKT ya, paling enggak ya ada perubahan-perubahan. Cuman kalau dari segi gue reaksi Action tindakan lo. gue, action gue apa ya Lu udah mendirikan FAMKA, gua lu udah mendirikan apa? iya banyak, bukan banyak ya, ada beberapa perkumpulan yang gue juga di situ sebagai pendirinya gitu. Dan itu bisa dibilang kontribusi lu. Kontribusi gua, cuman kan ya itulah balik lagi ke para penghobi yang lain. Gua nggak dipandang atau nggak dianggap pun nggak jadi masalah. Paling nggak gua buat diri gua sendiri, tujuan awal gua itu udah tercapai sekarang gitu. Terus yang sampai sekarang masih lo concernin tuh di hal apa? Gua Breeding. gua sekarang lebih concern di breeding, tapi belum tercapai juga karena memang butuh proses yang nggak sebentar. Karena breeding ya. Iya, breeding. Beda kalau lo membeli. Ya. Ya dong. Breeding is proses. Iya, ngerti. Gitu. Iya, gue ngerti maksud lo gitu, cuman tanpa Pembeli? ya enggak, maksudnya tanpa harus menyudutkan seseorang nih ya, maksudnya Kan lagi nggak nyudut. enggak, ya maksudnya gini loh. Apa sih Ini namanya? satu gambaran. Iya, ngerti. Gitu di lapangan. Iya, kita bahasa breeding takutnya mereka juga ngeklaim, oh gue juga beli buat gue breeding gitu. Ternak. Iya, Mm-mm. cuman kan apa ya? Cuman kan kita breeding atau berproses dari yang jelek untuk mencapai tujuan yang bagus gitu. Oke, berarti sekarang yang lagi lo konsenin tuh breeding. Ya, breeding. Udah sampai mana?
Gua fokus lagi penguncian gen penguncian gen. Penguncian genetik. Penguncian genetik. Kalau nggak salah nama farm lo ini ya? Kandang apa? Kenapa ya? Karena klasik Jonggol lah. Hmm? Kenapa? Karena tempatnya di Jonggol. Iya. Sekarang banyak gak sih ngikut-ngikutin lo pakai nama kandang klasik itu? Lo ngerasa gak sih? Ya itu kan masing-masing, maksudnya terserah dia. Iya ya, maksudnya gue juga bukan gue lu ngikut-ngikutin aja, enggak gitu. Tapi terkesan akhirnya apa yang lo lakuin punya hal baik. Iya, ya bersyukurnya seperti itu ya. Ya positif thinkingnya kan gitu. Positif aja. Akhirnya banyak yang mau mengikuti jejak buat mengkoleksi klasik. Iya, dampaknya lah ya. Iya, bener gak? Lu ngerasa gak sih gitu? Kalau sekarang yang gue amatin buat klasik di klasik ya, maksudnya di MKT klasik ini ya, sekarang banyak ya, udah banyak ya. Banyak ya, udah banyak followers lo. Lu ngerasa dia jadi followers lo? Gue bukan menganggap mereka itu followers gue lebih ke mereka karena di dunia sejalan aja gitu. Karena di dunia marketing itu ada yang namanya trendsetter sama followers. Iya. Nah kalau gue ngeliat lu ini trendsetter. Menurut lo? Ya karena kan yang menilai orang lain. Iya. Kalau gue ya kan? kalau gue pribadi, ya gue biasa aja, maksudnya ya sama kayak kalian gitu, nggak menganggap gue. Oh lu nggak ngerasa lu sebagai trendsetter? Nggak juga. Karena kan sebelumnya juga kan. Tapi lu ngerasa eksis nggak dengan klasik lu? Kalau merasa, iya. Eksis. Lu Gitu. ngerasa eksis di klasik lu? Iya. Berarti lu udah punya icon poin untuk menjadi trendsetter gitu. Ya balik lagi ke mereka yang nilai ya. Tapi kalau gue pribadi ya itu gue lebih menganggap biasa aja gitu. Oke, berarti good lah ya. Berarti ini emang orangnya low profile ya. Low budget. Low profile ya. Oke, berarti lu sampai sekarang udah punya progres dalam hal breeding. Karena di hobi, kalau lu nggak dibarengin sama menjaga produk, ya, hobi lu hambar, ya gak sih? Iya. Gitu. Jadi, hobi itu juga harus diperhatikan sampai sejauh mana produk lu udah berkembang. Itu buat orang-orang yang memang mau berproses untuk hal apapun. Ya, terutama dia punya tujuan lah ya. Dia mencapai tujuan itu, ya dia harus jalani proses itu gitu. Ya, berarti bisa dibilang lu kalau mau berhobi, lu juga harus tentuin tujuan lu dulu ya. Ya minimal lu punya tujuan gitu. Tujuan lah. Lu punya tujuan. Tujuan gua apa sih ini berhobi di AMKT misalkan gitu. Kalaupun lu nggak punya tujuan atau cuma menikmati hobinya aja gitu ya nggak jadi masalah juga gitu. Karena kalau kita ngomongin tujuan itu beda sama manfaat ya. Karena tujuan sama manfaat itu porsinya beda. Ya kalau gue nilainya kalau tujuan itu individu, kalau manfaat itu lebih ke orang semua. Banyak ya. Gitu. Jadi kalau tujuan lu berhobi itu salah satunya tadi untuk memajukan. Ya menaikkan pamor MKT. Kalau manfaat atau dampaknya banyak. Ya kan? Gitu. Jadi kalau tujuannya silaturahmi apa? Itu bisa jadi salah satu tujuannya. Bisa. Itu salah satu tujuan awal dulu juga. Walaupun tanpa berhobi ya lu silaturahmi aja kan. Iya bisa seperti itu. Tapi kan dengan silaturahmi kita bisa banyak hal yang kita dapat dari situ. Entah itu dari kita punya teman baru atau ya banyak, intinya banyak lah dari silaturahmi itu kita bisa dapetin. Itu tujuan lebih ke pribadi ya. Kalau hobi itu lu tentuin tujuan, tujuan itu lebih konsumsi pribadi. Buat gue pribadi. Ya, gitu, bisa kita rangkum kayak gitu ya. Ya makanya gue punya tujuan ini dan gue nilainya dan gue yang menilai gitu. Untuk sekarang ya tujuan gue mungkin udah tercapai gitu, bukan orang lain yang nilai gitu. Oh, makanya lu sampai sekarang lebih detail lagi nih untuk tujuan lo di hobi. Selain tadi lo udah punya tujuan naikin pamor, lu muncul lagi tujuan gue pengen benahin ternakan gue. Ya gak sih, itu jadi salah satu tujuan lo juga kan. Gitu. Sekarang ternakan lo udah on progress. Iya, sekarang kalau kita
kita punya tujuan, tapi lu juga dulu pernah bilang ke gua kalau misalkan kita punya apa namanya hobi ya AMKT, cuman yang kita publis apa kita apa sih namanya tunjukkan ke masyarakat itu barangnya seperti apa gitu. Oke. Jadi display lah istilahnya. Display. Lu punya AMKT-nya itu seperti apa aja? Kalau misalkan lu ada displaynya gak? Iya. Seperti apa sih AMKT? Oh ini gue punya. Kalaupun ada hasil yang bagus kan itu buat apa namanya buat ini kita sendiri gitu. Dan daya tarik juga untuk gitu. orang di luar ya. Oke, berarti untuk Bang Uje ya, kalau teman-teman mau tahu, tadi kita udah banyak tahu tuh ya tentang ya kurang lebih track recordnya Bang Uje dan kandang klasik Jonggol sampai sekarang. Ya, selain breeding, lo sekarang tergabung di komunitas? Gue masih tergabung di komunitas, di salah satu komunitas. Komunitas di Pak Jo ya. Pecinta AMKT Jonggol. AMKT Jonggol. Ya, gue masih eksis tuh. Gue masih tergabung di situ. Tergabung di situ. Masih eksis. Masih eksis di situ. Masih eksis. Karena masih ada ketuanya. Iya. Masih ada ketuanya. Karena masih ada ketuanya ya. Tapi eksisnya di sini bukan ini ya, bukan apa ya. Ya masih ikut ngumpul lah gitu. Masih kumpul, masih ada kegiatan. Masih ada kegiatan gitu. Ya, karena kan bisa disebut eksis itu ya lo punya kegiatan, punya grafik kegiatan ya. Kalau grafik kegiatannya menurun terus gitu ya, itu dipertanyakan juga. Ya. Gitu kan. Namanya komunitas itu grafiknya memang dinamis, tapi paling enggak jangan down gitu. Itu namanya komunitas yang eksis. Gitu ya. Jadi bahasa eksis ini jangan disalahgunakan ya untuk hal-hal yang tidak baik. Iya. Lu doang yang ngerti kali, gue ngerti gue. Karena lu perbendaharaan kosakata lu kebanyakan kosakata Jonggol, jadi susah. Ya enggak juga. Ya udah skip, itu bakal panjang kalau ngomongin Jonggol. Oke, jadi gua udah banyak tanya ya sama temen gua ini tentang hobi dia dari awal, terus sampai sekarang, terus sampai detik ini dia concernnya di mana, terus kontribusi dia tuh ada berapa banyak dan apa aja, tadi udah kurang lebih dijawab dengan baik lah sama teman gue ini. Nanti kita bakal lanjut nanyain ke hal-hal yang lebih detail lagi, ya. Mungkin nanti ada di part berikutnya. Oh, berarti gue diundang lagi nih gitu? Iya, diundang lagi ya, masuk part berikutnya ya. Kurang lebihnya thank you buat Bang Uje ya, udah datang. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di part kedua ya. Yang jelas Bang Uje sekarang dengan kandang klasik Jonggolnya lagi on proses ya. Namanya proses ya, jangan nuntut hasil cepet. Iya. Ya. Karena gue juga belum dapetin hasil yang memuaskan buat diri gue sendiri. Gitu. Walaupun sering juara. Belum maksimal. Gitu belum juga. Maksimal ya. Maksimal. Juara 1 belum maksimal loh. Ya. Berarti juara apa nih yang biar maksimal? Juara umum ya. Mungkin tugas komunitas tuh kalau event bikinnya juara umum ya. Karena belum banyak yang komunitas bikin juara umum. Gitu. Paling juara 1 doang. Juara 1. Oke, sukses buat kandang klasik Jonggolnya. Ya, terus buat komunitasnya juga sukses, di hobinya juga sukses, biar lancar terus. Amin. Ya, oke, itu aja dari catatan si Jaja dan best friend gua Bang Uje kandang klasik Jonggol. Thank you, jangan lupa di subscribe, ya, terus di like, di komen ya, dan di apa lagi? di share. Iya, di share. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Catatan si Jaja. Ya, terima kasih ya sekali lagi Bang Jaja. Semoga Bang Jaja sehat selalu ya. Dan untuk channel YouTube-nya juga semakin sukses. Tuh Bang Jaja udah nyampe ya.
Udah gue pakai juga nih kaosnya nih. Mudah-mudahan podcastnya berkah, lancar, sampai berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Abang Setiawan Miharja atas bingkisan giveaway-nya. Dan tak lupa mari kita dukung terus Bang Jaja dan channelnya dalam mengedukasi dan membimbing seluruh peternak kate yang ada di seluruh Indonesia. Wassalam. Paketnya sudah sampai. Semoga YouTube channel Catatan Si Jaja berkembang baik dan mengedukasi para tugas-tugas di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan channel yang Abang rintis ini menjadi channel edukasi bagi dunia perkatian Indonesia, sehingga bisa membawa KT Indonesia lebih maju, lebih kompak, dan lebih segalanya. Selamat sekali lagi atas launchingnya. Semoga jaya selalu dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi Farm dan rekan saya Andi Kids mengucapkan banyak terima kasih buat Catatan Si Jaja, buat Setiawan Miharja atau Empam, disebut juga dengan artis kate. Semoga Catatan Si Jaja makin berkembang buat penghobi dan peternak ayam kate di Indonesia.